Tanaman ini bisa saya bilang bandel ya. Dia ini sering tumbuh di pot-pot dan di sekitar tempat saya menanam sayuran bunga gitu. Setiap kali saya cabut, dia ini tumbuh beberapa minggu kemudian. Jadi saya penasaran juga, tanaman apa ini? Apakah dia termasuk gulma atau apa ya, mengganggu atau tidak? Setelah saya telusuri, ternyata tanaman ini bernama patikan kebu. Itu bahasa Indonesianya. Kalau dalam bahasa ilmiahnya, dia bernama Euphorbia hirta. Itu tulisannya seperti itu ya. Bacanya terserah gimana. Ini saya akan membaca dari sumber yang saya cari. Patikan kebu atau Euphorbia hirta adalah tanaman herbal yang dikenal dengan berbagai manfaat kesehatan, terutama dalam pengobatan tradisional. Tanaman ini mudah ditemukan di daerah tropis termasuk Indonesia dan sering tumbuh liar di area berumput atau tanah terbuka. Nah, memang ternyata tanaman ini bermanfaat untuk kesehatan. Ya, saya juga tidak menyangka ini. Saya kira ini sekedar gulma gitu aja yang tumbuh. Biasanya kan kalau gulma itu kan mengganggu tanaman utama gitu. Sebenarnya gulma pun mungkin ya ada manfaatnya. Setiap yang tumbuh itu sepertinya memang punya manfaat yang kadang tidak kita ketahui. Kemudian deskripsi fisik dari patikan kebu ini, yang pertama batangnya kecil dan tumbuh menjalar atau sedikit tegak, berwarna kemerahan dan berbulu halus. Nah, batangnya seperti ini ya, betulnya dia berbulu seperti ulat itu ya, tapi jarang-jarang dan lurus gitu ya, warnanya agak merah. Kemudian deskripsi yang kedua, daun patikan kebu berbentuk lonjong dengan ujung sedikit runcing, warnanya hijau dengan bintik-bintik kemerahan. Daunnya tersusun berhadapan satu sama lain di sepanjang batang, jadi memang berhadapan gini bentuknya ya. Kemudian deskripsi fisik yang ketiga, getah, mengeluarkan getah berwarna putih saat dipotong atau dipatahkan. Getah ini dikenal sedikit beracun dan dapat mengiritasi kulit, sehingga penggunaannya perlu hati-hati. Jadi coba saya potong ini ya. Saya potong dan disitu mengeluarkan getah berwarna putih memang ya. Getah ini ternyata beracun juga, kalau mengenai kulit bisa iritasi. Jadi saya tidak mau memegangnya langsung, atau setelah pegang ini ya sebaiknya cuci tangan. Jadi dari sini saya mengambil pelajaran bahwa sebaiknya setiap kita menyentuh tanaman yang tidak kita kenal, terutama ya kita metik atau kita ngapain, kalau saya cuci tangan dulu, terutama sebelum makan. Yaitu deskripsi fisiknya ya. Kemudian habitat dan penyebaran. Patikan kebu tumbuh subur di daerah tropis dan subtropis, termasuk Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Selatan. Tanaman ini sering dianggap gulma karena mudah tumbuh di tempat terbuka, lahan pertanian, atau di pinggir jalan. Ya memang ya. Saya juga mengira ini gulma. Kemudian kandungan kimia. Patikan kebu memiliki berbagai senyawa kimia yang menjadikannya tanaman yang bermanfaat dalam pengobatan tradisional. Beberapa di antaranya adalah flavonoid sebagai antioksidan dan membantu melindungi sel dari kerusakan. Kandungan kimia yang kedua, triterpenoid, memiliki sifat antiinflamasi dan antimikroba. Kandungan kimia yang ketiga, saponin, digunakan sebagai ekspektoran yang membantu mengencerkan dahak. Berarti bisa untuk kayak obat batuk dia. Di dalam obat batuk itu kan kadang ada kandungan anti ekspektoran gitu kalau saya pernah baca. Kemudian kandungan yang keempat, asam fenolat dan tanin, memiliki sifat antimikroba dan antioksidan. Kandungan yang kelima, getah lateks. Lateks apa lateks ya? Lateks saja. Digunakan untuk menyembuhkan luka, tetapi harus hati-hati karena bersifat iritan. Itu tadi kandungan kimianya. Kemudian selanjutnya adalah manfaat kesehatan dalam pengobatan tradisional. Patikan kebu telah lama digunakan sebagai obat herbal untuk berbagai kondisi kesehatan. Berikut beberapa manfaatnya yang paling populer. Ternyata sudah lama digunakan ya.
Jadi manfaatnya yang populer diantaranya masalah pernapasan. Patikan kebo sering digunakan sebagai obat tradisional untuk asma, batuk, dan bronkitis. Wow. Kandungan ekspektoran pada patikan kebo membantu mengencerkan dahak sehingga lebih mudah dikeluarkan. Oh, ternyata manfaatnya untuk pernafasan juga bisa ya. Untuk orang-orang yang sesak nafas ini. Tapi ya kembali lagi harus tahu cara penggunaannya ya. Kemudian manfaat kesehatan yang kedua, anti-inflamasi dan antiseptik. Getahnya kadang digunakan untuk mengatasi infeksi kulit ringan atau luka kecil. Sifat anti-inflamasinya membantu mengurangi peradangan. Getah yang tadi dituliskan di situ beracun ternyata bisa digunakan untuk kesehatan juga jika digunakan dengan tepat tapi ya. Kemudian manfaat kesehatan yang ketiga, antimikroba dan antiviral. Patikan kebo diketahui mengandung senyawa yang efektif melawan berbagai mikroba dan virus. Dalam beberapa budaya, ramuan patikan kebo digunakan untuk meredakan gejala infeksi seperti demam dan nyeri tenggorokan. Budaya mana di sini tidak disebutkan. Kalau saya sih saya cabut buang gitu aja. Kemudian manfaat yang keempat, penyakit saluran kemih. Di beberapa negara, patikan kebo digunakan untuk mengatasi infeksi saluran kemih. Tanaman ini dianggap membantu melancarkan buang air kecil dan mengatasi peradangan. Kemudian manfaat kesehatan yang kelima, masalah pencernaan. Patikan kebo juga digunakan untuk mengobati diare, disentri, dan gangguan pencernaan lainnya. Senyawa tanin di dalamnya membantu memperbaiki saluran pencernaan dan mengatasi bakteri penyebab penyakit. Jadi ternyata tanaman yang benar-benar kita tidak tahu manfaatnya apa ini, tumbuh begitu saja kita buang, itu ternyata dia punya manfaat yang luar biasa ya. Itu tadi manfaat kesehatan dalam pengobatan tradisional. Kemudian penggunaan dalam pengobatan tradisional, yang pertama untuk ramuan teh. Daun patikan kebo sering dikeringkan dan diseduh menjadi teh untuk mengatasi masalah pernapasan atau pencernaan. Jadi bisa dibuat teh juga ya, diminum untuk mengatasi pernapasan atau pencernaan tadi. Penggunaan yang kedua, getah. Digunakan untuk mengobati luka kecil, tetapi harus dioleskan dengan hati-hati karena getahnya bisa menyebabkan iritasi. Getahnya yang warna putih tadi ya, itu digunakan untuk mengobati luka juga bisa ternyata. Kemudian penggunaan yang ketiga, kompres. Daun patikan kebo yang dihancurkan bisa dijadikan kompres untuk meredakan bengkak atau nyeri akibat gigitan serangga. Wow, luar biasa kan ya. Tapi di sini ada efek sampingnya. Ini ya, efek samping dan peringatan saya bacakan. Patikan kebo perlu digunakan dengan hati-hati karena yang pertama, iritasi kulit. Getahnya dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan mata. Disarankan menggunakan sarung tangan saat memegang tanaman ini, terutama jika berencana menggunakan getahnya. Nah, padahal saya itu sering ya nyabut-nyabut gitu ya. Mungkin itu entah durinya atau getahnya itu ada yang nempel di tangan nih. Dan karena saya tidak tahu, saya tidak menyadari akan hal itu, jadi ya ternyata itu bisa menjadi penyebab iritasi kulit juga kalau tidak langsung cuci tangan gitu kan sebelum memegang yang lain. Kemudian efek samping yang kedua, toksisitas. Jika dikonsumsi dalam jumlah besar dapat berpotensi menyebabkan masalah kesehatan seperti mual, muntah, atau bahkan keracunan. Kemudian efek samping yang ketiga, efek terhadap kehamilan. Nah, ini untuk ibu-ibu hamil ini harus hati-hati juga ya. Beberapa ahli herbal menyarankan agar wanita hamil atau menyusui menghindari konsumsi patikan kebo karena efeknya yang belum sepenuhnya dipahami. Nah, bukan hanya orang hamil sebenarnya, kita pun perlu hati-hati ketika bersentuhan dengan tanaman, ternyata akan begitu kesimpulannya. Kemudian kesimpulan, patikan kebo adalah tanaman herbal yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar dan memiliki berbagai manfaat kesehatan dalam pengobatan tradisional. Namun karena sifatnya yang bisa menyebabkan iritasi atau efek samping, jika digunakan berlebihan, tanaman ini harus digunakan dengan hati-hati. Bagi yang tertarik memanfaatkan patikan kebo sebagai obat herbal, sebaiknya berkonsultasi dengan ahli herbal
atau tenaga medis terlebih dahulu untuk memastikan keamanannya. Nah, itu tadi ternyata ya memang tanaman di sekitar kita ini punya manfaat yang luar biasa jika kita bisa mengolahnya, menggunakannya, tahu caranya itu kan ya. Oke, itu tadi sekilas tentang tanaman di sekitar kita. Terima kasih sudah menyaksikan, dan kita akan lanjutkan ke tanaman-tanaman di sekitar kita yang lain yang masih banyak belum saya ketahui.